Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia akan memaparkan tentang pembuatan website dan fiturnya. Pertama-tama, website yang saya gunakan yaitu berbasis localhost dengan menginstal Exam terlebih dahulu. Setelah Exam terinstall, ada Apache, MySQL, di start, dijalankan, kemudian baru bisa terbuka website. Ini langsung terakses website saya. Ini ada logo, ini menu ke bawah, yaitu ada tag, kategori, dan post-post terbaru yang saya tampilkan di beranda saya. Jadi ini berupa kategori yang saya gunakan. Banyak kategori yang saya buat, salah satunya ini yang tampil di menu home pada website. Post-post terbaru yaitu ada podcast kesehatan mental, part 2 video edukasi kesehatan mental, hingga akun-akun media sosial yang menyediakan informasi kesehatan mental. Website yang sudah saya buat ini dan sudah saya setting tema dan fitur-fiturnya yang user friendly dan letak-letaknya yang sesuai. Ini sudah membuatnya diakses di Chrome dengan alamat URL-nya. Nah, ini berupa profil saya, yaitu ini ada kutipan-kutipan seperti Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Putri Amelia, pendiri website Sika Mental Indonesia. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur, program studi S1 keperawatan. Nah, ini berupa background atau latar belakang saya. Di website ini saya buat untuk berbagi pengetahuan mengenai kesehatan mental seperti artikel, video, podcast, dan berita. Ke bawah sama, yaitu berupa tag, kategori, dan post-post terbaru yang saya tampilkan di menu utama. Ini ada profil Ruang Sika Mental Indonesia. Ini profil dari website. Profilnya ada kutipan Ruang Sika Mental Indonesia. Ini menjabarkan tentang latar belakang dari pembuatan website Ruang Sika Mental Indonesia, yaitu website yang bernama Ruang Sika Mental menyediakan banyak artikel, video, hingga podcast mengenai kesehatan mental. Tertera pada profil website. Kutipannya, waktunya kalian semua sadar akan pentingnya kesehatan jiwa dan menepis isu kesehatan jiwa di Indonesia melalui proses belajar. Ini merupakan beranda dari website. Beranda yang berupa profil saya sendiri dan profil website, yaitu profil Ruang Sika Mental Indonesia. Ada menu berupa konten yang saya sajikan, yaitu menu video, konten berupa video, konten berupa artikel yang saya terbitkan. Jadi kategori yang saya buat ada video, artikel, informasi, berita. Nah, di kategori video, saya mengupload banyak video-video kesehatan mental hingga podcast yang ada dari psikolog profesional Indonesia. Di sini ada penjabaran atau deskripsi dari konten saya, yaitu podcast. Ada segmen terbaru nih dari postingan aku, yaitu podcast. Nah, di sini saya menerbitkan podcast kesehatan mental. Ini berupa podcast semua. Ini berupa tag yang saya gunakan, yaitu edukasi, ilmu kesehatan mental, video. Tag merupakan kata kunci yang bisa diakses lebih mudah pengaksesan ketika orang lain berkunjung ke web kita. Di sini berupa video, yaitu konten yang saya sajikan, video yang terkait dengan video kesehatan mental. Ada video dari channel Great Mind,
video edukasi yang saya sajikan masuk kategori informasi psikolog profesional video edukasi kesehatan mental, terbitkan 24 Desember 2021. Ini banyak video yang saya sajikan di sini. Ketika kita ke bawah beranda, kita temukan kategori-kategori yang saya sajikan di beranda. Ini kategori kesehatan mental, artikel kesehatan mental. Di sini di kategori artikel diterbitkan semua artikel-artikel yang menyangkut kesehatan mental. Ada artikelnya tentang akun media sosial yang menyediakan informasi kesehatan mental. Selanjutnya ke bawah, ini berupa media sosial seperti akun Instagram sehatmental.id, akun gridmind.id. Ini berupa artikel yang saya terbitkan pada website, yaitu artikel berjudul Melihat Sisi Lain dari Kegelisahanmu. Terbitkan oleh saya sendiri, ada tanggal, kategori, isi dari konten, yaitu artikel, dan semua penjelasannya. Di sini berupa artikel-artikel yang telah saya terbitkan pada website. Ketika kita masuk website, sudah tertera beranda yang bisa kita akses dengan pilihan menu yang banyak. Contohnya tadi ada artikel, ada video, podcast, profil saya sendiri, hingga profil kesehatan mental. Di sini ada fitur menambahkan postingan. Nah, ini postingan-postingan yang telah saya terbitkan, semua post. Kita beralih ke dashboard website. Jadi ada klik post, menu post, semua post. Ini post-post yang telah saya buat dan saya terbitkan. Ada 10 postingan yang telah saya buat dan saya terbitkan, yang berupa video, artikel, podcast, yang menambahkan fitur-fitur seperti gambar dan audio. Setelah itu, dari menu post ada menu kategori. Di kategori, saya menambahkan kategori artikel kesehatan mental, informasi, kumpulan akun media sosial, psikolog profesional Indonesia. Jadi ada 4 kategori yang saya buat. Selanjutnya menu tag yang saya buat cukup banyak. Ada akun media sosial, artikel, hingga video yang bisa digunakan sebagai kata kunci ketika kita membuat postingan. Laman, yaitu halaman yang telah saya buat juga cukup banyak. Ada profil, layanan kami, hingga yang lainnya. Nah, menu-menu ini terdapat di website, yaitu dashboard WordPress. Ada menu post, semua post, kategori, tag, hingga laman bisa kita atur di sini dan kita terbitkan melalui dashboard. Ini cara penyuntingan post. Kita bisa sunting atau edit jika terdapat kesalahan-kesalahan ketika kita telah menerbitkan postingan. Ini berupa laman postingan. Ini postingan podcast kesehatan mental. Nah, ini kita bisa mengedit, menambahkan atau mengurangi hal-hal yang ingin kita tambahkan atau kita kurangi, atau terdapat kesalahan bisa kita mengedit ulang di sini. Yaitu dengan membuka post lalu sunting. Ini ada kolom blog. Blog ini berisi banyak sekali fitur seperti kutipan, menyisipkan gambar atau audio. Lalu kita kembali ke dashboard. Nah, ini postingan-postingan saya tadi yang telah saya sunting. Ini semuanya bisa kita lihat di dashboard. Ketika kita sudah menginstal exam, yaitu localhost, karena WordPress saya ini
dinaungi oleh localhost, masih ada di dalam localhost. Lalu setelah terinstall Exam, kita bisa membuat akun dan membuat web, lalu membuat post, tag, kategori, hingga laman yang kita buat. Nah, ini berupa profil saya sendiri, yaitu Putri Amelia. Profil yang telah saya buat yaitu latar belakang, kegemaran saya, hingga harapan saya pada website yang saya buat.